Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang sosok jangkung itu perlahan mendekat, diikuti oleh beberapa jenderal dari klan Yoye. Karena klan Yoye didominasi oleh Yin dan Yang. Jadi ras sempurna ini hampir seluruhnya didominasi oleh wanita. Ketika mereka melihat sosok itu perlahan mendekat, banyak pria dari ras lain mau tidak mau menelan ludahnya. Bahkan mereka memperlihatkan mata serakah. Namun saat mereka disapu oleh wanita dari klan Yoye tersebut, mereka langsung merasakan sensasi terbakar di mata mereka, seolah-olah sedang dibakar oleh nyala api terbuka. Sial, mata saya sakit sekali, aku tidak bisa melihat. Pada saat ini, banyak makhluk menutup mata mereka dan berteriak. Siapa yang menyuruh kalian melihat secara membabi buta? Jika kalian melihat secara membabi buta, kalian pasti memiliki pikiran jahat di hati kalian. Dan secara alami, dia akan melakukan serangan balik. Dan dia adalah pengontrol kursi klan Yoye. Bai Huan. Saya dengar jiwanya sudah masuki alam jiwa pertempurannya. Apa? Alam jiwa pertempuran? Bukankah beberapa orang suci perang tidak memiliki jiwa pertempuran, kan? Anda meremehkan alam jiwa pertempuran. Tidak semua orang yang kuat di alam laut ilahi memiliki alam jiwa pertempuran. Di alam jiwa pertempuran dikatakan bahwa dia jiwa memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, sehingga serangan jiwa biasa tidak dapat merusak jiwanya sama sekali. Semua makhluk berbisik saat melihat langkah Bai Huan yang sangat ringan ketika dia berjalan menuju monumen bakat. Setelah melihat nama di dinding, matanya menunjukkan keterkejutan. Meskipun dia telah menerima kabar bahwa prajurit tingkat 10 dari ras manusia telah naik ke baris pertama, tapi dia masih kaget saat melihatnya dengan matanya sendiri. Luar biasa, kenapa orang jenius seperti itu bisa lahir dari ras manusia? Bahkan lebih kuat dari Liu Yu dari klan Yoye saya. Bai Huan bergumam dalam hatinya, kemudian Bai Huan melirik Zhou Fengyin dan Yue Suhe. Melihat itu, Yue Fengyin segera berkata, Bai Huan, apakah aturan yang dirumuskan bersama oleh 14 ras kita diperbolehkan dihapuskan oleh ras iblis? Jika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh loseng di arena pertempuran, ras manusia saya secara alami tidak akan melakukannya. Tetapi jika mereka membunuh loseng di tempat yang aman, ini sudah keterlaluan. Yue Fengyin tahu betul bahwa ras manusia terlalu lemah dan tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan ras iblis. Jadi dia hanya bisa memiliki harapan pada klan Yoye. Bagaimanapun, klan Yoye memiliki 16 kursi di puncak menara dan jumlah kursi mereka berada di tempat kedua setelah ras iblis. Dan individu dari klan Yoye bahkan lebih kuat daripada ras iblis. Meskipun jumlah kursinya lebih sedikit dibandingkan iblis, mereka sama sekali tidak takut pada iblis. Meng Chong juga menatap wajah cantik Bai Huan. Hal terakhir yang diinginkan ras iblis adalah klan Yoye tidak ikut campur, karena begitu klan Yoye turun tangan, maka masalah ini akan menjadi sangat merepotkan. Bai Huan tersenyum tipis, dan senyuman itu sepertinya mampu menyentuh jiwa orang. Kemudian dia berkata dengan ringan, kami, klan Yoye, tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Dalam kata-kata Bai Huan, sepertinya dia ingin mengesampingkan dendam antara klan Yoye dan klan iblis. Faktanya dalam hal ini, kepentingan klan Yoye dan klan iblis adalah sama, dan mereka juga tidak menginginkan kebangkitan ras manusia. Bagaimanapun, sumber daya di benua naga laut terbatas. Jika ada kebangkitan dari satu ras, pasti akan melahap sumber daya ras lain. Jadi tentu saja klan Yoye telah menjadi ras paling kuat di benua naga laut. Dan sekarang, samar-samar telah melampaui klan iblis bersama Liu Yu.
Namun tingkat reproduksi klan Yoye jauh tertinggal dari ras lain dan latar belakang mereka tidak sekaya klan iblis. Jadi meskipun mereka tidak menyukai ras iblis, mereka juga tidak ingin ras manusia bangkit. Jadi berdiri di posisi Bai Huan, dia tentu saja senang. Jika ras iblis mengambil tindakan dan membunuh Lo Sheng, dan klan Yoye mereka hanya melihat dari samping. Setelah mendengar kata-kata Bai Huan, wajah Yo Fengyin, Yo Suhe, Master Jing, Xiaohu Shuang, dan ras manusia lainnya, semuanya menjadi gelap. Sepertinya kekhawatiran mereka benar. Lo Sheng benar-benar terlalu mempesona. Mendengar itu, wajah Ming Chong menunjukkan senyum sinis. Sepertinya masalah ini tidak sulit untuk ditangani hari ini. Jadi tunggu saja Lo Sheng keluar dari monumen bakat dan segera membunuhnya. Faktanya, Ming Chong masih menyesalinya. Dia menunggu sampai Lo Sheng mencapai lantai 10 sebelum mengambil tindakan. Karena seharusnya klan iblis sudah mengambil tindakan sejak lama. Pada saat itu, dia masih meremehkan kekuatan Lo Sheng dan mengirim kekuatan pembunuh klan malam yang terlalu lemah. Namun, aturan menara dosa dirumuskan bersama oleh 14 ras. Jika klan iblis ingin melanggar aturan sesuka hati, menurut saya harus ada penjelasan yang tepat. Bai Huan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, tapi ini yang dikatakan tentang aturan menara dosa. Mendengar perkataan Bai Huan, wajah Ming Chong menjadi gelap lagi dan berkata dengan dingin, "Bai Huan, apa maksud Anda dengan itu? Anda harus membayar harga karena melanggar peraturan. Kalian para iblis ingin melanggar peraturan untuk membunuh jenius ras manusia. Jadi setidaknya ras manusia harus diberi kompensasi yang besar. Jika tidak, bagaimana ras iblis Anda akan menjelaskan kepada ras lain?" Bai Huan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Lagi pula klan Yoye adalah ras yang memperhatikan ketertiban. Meskipun aturan dibuat oleh yang kuat, tapi yang kuat pun tidak bisa menghancurkannya sembarangan. Jika tidak, semua orang akan menganggap aturan itu bukan apa-apa, sehingga semua orang bisa main-main di masa depan. Kemudian menara dosa akan jatuh ke dalam kekacauan lagi, sama seperti menara dosa di awal. Para jenius dari semua ras besar tidak akan bisa lagi berlatih dengan baik. Jika mereka memasuki menara dosa, mereka akan menghadapi berbagai pembunuhan. Lagi pula tidak ada aturan seperti itu, dan pemandangan ini bukanlah yang ingin dilihat oleh klan Yoye. Jadi dalam pandangan Bai Huan, bukan tidak mungkin kalian para iblis melanggar aturan. Tapi kalian harus membayar harga yang pantas karena melanggar aturan. Jika tidak, mengapa kalian masih membutuhkan kursi? Dan untuk apa aturan ini dibuat? Mendengar perkataan Bai Huan, Ming Chong mencibir dan berkata, "Kompensasi? Bukan tidak mungkin. Tanah suci iblis api dan tanah suci iblis teror kita dihitung bersama. Bagaimana kalau memberi saya 10 senjata suci tingkat rendah kepada ras manusia selama Lo Sheng mati, dan saya akan mewakili klan iblis untuk memenuhi janji ini." Ketika Shou Suhe mendengar ini, dia langsung menjadi marah. 10 senjata suci tingkat rendah? Kami tidak membutuhkannya. Meskipun senjata suci memang berharga, tetapi tidak terlalu langka untuk di tanah suci hati ungu. Di antara mereka setidaknya ada 20 senjata suci tingkat rendah. Jika dibandingkan dengan 1 Lo Sheng, belum lagi 10 senjata suci. Bahkan jika ada 100 senjata suci, ras manusia tidak akan berkompromi. Bagaimanapun, super genius semacam ini hanya dapat ditemukan di tangan yang kuat. Lagi pula, senjata suci hanya bisa digunakan di tangan yang kuat. Selain 10 senjata suci, saya tidak ingin mendiskusikannya dengan kalian para manusia. Mengerti? Ming Chong mencibir. Yo Fengyin menggelengkan kepalanya. Dalam analisis terakhir, Anda masih belum menganggap serius peraturan di menara dosa. Untuk mengimbanginya, kita ras manusia akan mengorbankan seorang super jenius selama makhluk apapun yang memiliki otak akan mengerti apa yang terjadi.
Selama pertengkaran, Yosua tiba-tiba menyela dan berkata, "Tuan Mengcong, tidak perlu berdebat dengan mereka, saya punya solusinya." Mengcong berkata dengan tenang, "Anda punya solusinya? Katakan pada saya." Karena ras manusia terus mengatakan aturan, jadi kita bisa melakukan sesuai aturan dan tidak perlu memberi mereka 10 senjata suci sebagai kompensasi. Ketika Loseng keluar dari monumen bakat, saya akan menantangnya secara langsung dan membunuhnya di medan perang, kata Yosua dengan percaya diri. Namun saat Yosua berbicara, Mengcong, Fenkin, dan Zohe menunjukkan ekspresi emosi di wajah mereka. Tapi bagi Zhou Fengyin dan Yosue tahu bahwa ras manusia tidak memiliki alat tawar-menawar dengan iblis. Jika Loseng dapat bertahan di medan perang, dia dapat memastikan pentingnya peraturan. Setidaknya akan membantu ras manusia mendapatkan dukungan dari ras lain. Tapi apa yang Mengcong pikirkan benar-benar berbeda. Dari mereka berdua, dalam pandangan Mengcong, Yosua adalah jenius paling menonjol di tanah suci iblis ganda. Bahkan budidaya Yosua jauh lebih tinggi dari budidaya Loseng. Jadi jika Yosua bisa membunuh Loseng di medan perang, semua masalah akan terpecahkan. Bahkan iblis tidak perlu melanggar aturan, apalagi memberikan kompensasi yang tidak masuk akal kepada ras manusia. Karena mereka bisa langsung menghilangkan bahaya tersembunyi dari Loseng. Ini berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sambil mengambil langkah mundur, bahkan jika Yosua gagal, dia masih bisa mengabaikan aturan untuk membunuh Loseng. Jadi ide juga bagus. Memikirkan hal ini, Mengcong terkekeh. "Oke, saya setuju dengan usulan Yosua. Tapi saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan tentang hal itu." Mendengar itu, Zhou Fengyin dan Yosue tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dan para iblis setuju untuk bersaing dalam kompetisi. Berbicara di lapangan sudah menjadi semacam kelonggaran. Belum lagi, Loseng juga harus berangkat ke arena kompetisi. Meski hati mereka penuh kekhawatiran, mereka akhirnya mengangguk. Xia Su Huang mengerutkan bibirnya melihat 2 karakter Loseng yang bersinar dan menghela nafas pelan. Jelas semua orang tidak bodoh. Bagaimana mungkin Xia Su Huang tidak melihat apa yang ada dalam pikiran klan iblis? Bahkan jika Loseng mengalahkan Yosua, jangan harap iblis akan mematuhi peraturan. Bagaimanapun selalu ada kebencian hidup dan mati di antara ras, tapi tidak ada alasan untuk mengatakan. Seharusnya Loseng tidak boleh memasuki menara dari dosa. Dia harus memasuki tanah suci hati ungu untuk tumbuh perlahan. Setidaknya biarkan dirinya cukup kuat untuk melawan Raja Perang Iblis ini, dan kemudian memasuki menara dosa, dan itu adalah rencana yang sempurna. Belum lagi, dengan bakat Loseng, dia mungkin tidak memerlukan bantuan menara dosa. Selama dia berkonsentrasi pada latihan, pada akhirnya dia akan mampu menerobos tepat waktu. Memikirkan hal ini, Xia Su Huang merasa sedikit kesal pada Loseng. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Loseng tidak punya banyak waktu untuk berlatih perlahan, karena dia perlu menerobos secepat mungkin dan menjadi lebih kuat secepatnya, karena saudara perempuannya masih di tangan orang lain. Dan setiap hari terlalu dengan cepat, yang membuat kekhawatiran Loseng meningkat. Itu sebabnya Loseng memilih menara dosa untuk segera meningkatkan budidayanya. Bagi Loseng ini juga merupakan suatu keharusan. Terlebih lagi tidak peduli seorang jenius dari ras manapun, mereka akan menjadi kuat. Jika mereka tumbuh dalam pengalaman hidup dan mati, dan jenius yang belum mengalami hujan dan angin, mereka akan tumbuh lambat di sebuah sekte. Karena seringkali mereka tidak berkultivasi. Pada saat ini, orang-orang dari semua ras telah sepakat setelah menemukan solusi. Semua orang terdiam. Diam-diam menunggu Loseng keluar dari monumen bakat. Meskipun solusi ini tidak begitu sempurna, akhirnya menyelesaikan perselisihan tadi. Namun Loseng membuang-buang waktu karena tanpa disadari 2 jam telah berlalu dan dia harus menerima ujian begitu lama.
Jadi selama Loseng berada di monumen bakat, tentu saja Loseng tidak tahu hal sebesar apa itu. Pada saat ini, Loseng menghadapi tanda mayat hidup satu demi satu. Namun para master dari tanah mayat hidup ini sangat kuat. Meskipun semua mayat hidup ini menekan budidaya mereka ke prajurit tingkat 10, Loseng masih sangat sulit untuk menghadapinya. Baru saja, Loseng sekali lagi memotong tanda mayat hidup yang kuat menjadi beberapa bagian untuk membunuh tanda mayat hidup orang kuat ini. Loseng menggunakan hampir segala cara dan akhirnya mengandalkan alam jiwa pertarungan dan mengganggu pikiran lawan sebelum dengan enggan membunuhnya. Beberapa banyak ujian yang tersisa, Loseng bertanya, "Anak muda, Anda hanya perlu mengalahkan tanda mayat hidup dari 10 orang kuat, dan Anda akan lulus ujian akhir." Suara samar dari roh senjata terdengar. 10 mayat hidup. Jadi apakah yang terakhir ada di depan saya? Loseng juga memperhatikan bahwa pola padat mulai menghilang satu persatu, hanya menyisakan pola di depannya. Bahkan tanpa jeda, pola itu mengenai Loseng lagi. Setelah cahaya yang kuat menyala, seseorang muncul di depan Loseng. Siapa ini? Melihat wajah Loseng, orang tua itu memiliki ekspresi terkejut. Meskipun orang di depannya memiliki hidung dan mata, itu memberi Loseng perasaan yang sangat aneh, karena agak mirip dengan pertemuan pertama Loseng dengan roh pedang Yoye. Ketika Loseng melihat roh pedang Yoye untuk pertama kalinya, dia dikejutkan oleh kesempurnaan Yoye. Entah itu proporsi kaki atau proporsi penampilan. Yoye berada dalam kondisi sempurna. Dari sudut pandang estetika murni, Yoye hanyalah ras yang sempurna. Melihat kemunculan roh pedang Yoye, Loseng hanya bisa menghela nafas. Pada keajaiban sang pencipta, Loseng baru mengetahui, setelah tiba di benua naga laut, bahwa pengetahuan saya terlalu sedikit. Klan Yoye pada awalnya adalah ras yang sempurna. Setiap wanita dalam ras tersebut memiliki wajah dan sosok yang hampir sempurna. Dan bahkan para pria juga sangat tampan. Tapi klan Yoye sama sekali bukan manusia, karena dapat dibedakan secara signifikan dari ras manusia. Dan orang di depan Loseng sekarang terlihat seperti pria ras asli. Telinga, alis, mata, tubuh, bahkan tidak peduli dari segala aspek mana. Dia pasti manusia. Tetapi ketika Loseng memperhatikan orang ini, dia menjadi semakin takjub. Dia tidak menyangka akan ada manusia yang begitu sempurna antara langit dan bumi, karena Loseng tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam dirinya, dan ini benar-benar sempurna manusia. Hanya karena begitu sempurna, Loseng tidak yakin bahwa dia benar-benar anggota dari ras manusia. Apakah ini benar-benar manusia? Loseng menunjukkan keraguan di wajahnya. Roh senjata berkata dengan ringan, "Seperti yang Anda duga, dia tidak bisa dianggap sebagai ras manusia." "Lalu, ras apa dia?" Loseng bertanya. "Dia adalah pemilik menara dosa ini dan milik klan surgawi," jawab roh senjata. "Ras macam apa klan surgawi itu? Mengapa mereka terlihat sangat mirip dengan manusia?" Loseng bertanya. Lagi pula, pria di depannya memiliki lebih banyak kesamaan dengan ras manusia daripada klan Yoye. "Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda." Roh senjata melewatkan pertanyaan itu. Sejak kemunculan tanda mayat hidup, ternyata pemilik menara dosa sudah mati. Loseng bertanya lagi. "Ya, ini adalah ujian terakhir. Anda hanya perlu mengalahkannya untuk lulus ujian terakhir," kata roh senjata lagi. "Oke, saya mengerti." Sekarang tidak ada lagi keraguan di wajah Loseng. Tidak peduli siapa klan surgawi, ujian ini telah mencapai langkah terakhir, dan Loseng pasti akan melewatinya dengan seluruh kekuatannya. Kali ini Loseng bukanlah yang pertama melancarkan serangan, dan dia benar-benar bergegas menuju Loseng. Tidak ada fluktuasi gangguan dan esensi sejati.
Seorang pejuang yang telah menekan kultivasinya hingga tingkat ke-10 dan menggunakan tubuh murninya untuk melawan saya. Mata Loseng bersinar dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam tubuh yang begitu sempurna. Loseng menyingkirkan pedang panjangnya dan memukulnya dengan tubuh fisiknya. Karena dalam hal kepercayaan pada tubuh fisik, belum lagi benua naga laut, bahkan di dunia yang luas ini, Loseng memiliki sedikit lawan. Salah satunya adalah kekuatan tubuh fisik Loseng telah ditempa menjadi senjata abadi kelas atas. Luar! Keduanya mengayunkan tinju mereka dan menabrak satu sama lain dengan cara yang paling brutal. Di bawah tabrakan, serangan balik yang besar memaksa mereka berdua mundur. Namun wajah Loseng menunjukkan keterkejutan. Karena dampak dari tubuh Loseng barusan tidak menggunakan kekuatan sisik naga. Belum lagi prajurit tingkat 10, bahkan pejuang tingkat 10 akan dihancurkan berkeping-keping oleh Loseng. Bahkan seorang prajurit yang baru menjadi panglima perang, dia juga akan terluka parah di bawah tabrakan ini. Tapi pihak lain hanya mundur pada jarak tertentu, bahkan kurang dari jarak mundur Loseng. Tentu saja, tubuh yang kuat seperti itu tidak lebih lemah dari tubuh abadi saya. Wajah pria itu juga menunjukkan keraguan, meskipun dia hanya tanda dari mayat hidup. Dia masih mewarisi emosi dari mantan tuannya. Mungkin dalam pandangannya bahwa tubuh fisik Loseng begitu kuat. Ayo lagi! Loseng tertawa keras dan kekuatan sisik naga di tubuhnya bergerak cepat. Kali ini Loseng membuka 100 sisik naga. Luar! Sekarang ada dampak kekerasan lainnya. Kali ini Loseng mundur sekitar 10 kaki. Tetapi pria itu mundur 15 kaki. Ayo lagi! Teriak Loseng dengan penuh semangat. Saat Loseng menyalakan kekuatan skala naga, sedikit demi sedikit, dan kekuatannya meningkat berkali-kali, sehingga jarak mundur Loseng menjadi semakin pendek. Sebaliknya, jarak mundur pria itu menjadi semakin jauh. Lambat laun, aliran darah mulai keluar dari sudut mulutnya. Darah emas? Setelah melihat darahnya, Loseng percaya bahwa orang ini jelas bukan ras manusia. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki darah emas? Segera pria itu mengulurkan tangannya untuk menyeka darah emas dari sudut mulutnya dan menatap Loseng dengan samar. Seolah-olah dia akhirnya mengerti bahwa pertarungan fisik murni tidak bisa menjadi lawan Loseng. Setelah beberapa tabrakan lagi, mungkin tubuh fisiknya juga akan runtuh. Segera pria itu mengambil posisi mengulurkan satu tangan dan mengepakkan tangan. Kemudian cahaya redup terus muncul di sekitar tinjunya, membentuk pusaran. Gang Yuan. Meskipun orang ini berasal dari klan surgawi, dia tetap memilih prinsip pemurnian tubuh. Loseng merasa bahwa cahaya berasal dari energi yang keluar dari Gang Yuan. Kalau begitu, saya juga akan menggunakan metode ini untuk menyempurnakan tubuh saya akan bersaing dengan Anda dalam keterampilan fisik. Pada saat ini, kemenangan bukan lagi tujuan Loseng. Yang lebih diharapkan adalah membuat terobosan dalam pengalaman ini dan membiarkan dirinya lebih memahami. Setelah Loseng melatih tubuh pertempuran bintang, dia belum menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya. Jadi dia sendiri ingin melihat seberapa kuat keterampilan dewa tertinggi ini. Sebagai keterampilan dewa tertinggi, Loseng memahami garis besar umumnya. Dia harus mengaktifkan kekuatan bintang untuk menanamkannya pada dirinya sendiri. Sebenarnya ada total 8 jurus di tubuh pertempuran bintang. Menurut Cilong, 8 jurus di babak pertama sesuai dengan 8 platform dewa. Setiap kali Loseng membangun platform dewa, dia dapat melakukan suatu gerakan. Sekarang Loseng hanya membuka platform dewa dari platform Bai Hui, yang sesuai dengan gaya pertama dalam tubuh pertemuan bintang, yang bernama gempa tenggelamnya bintang. Jika seseorang melihat ke langit berbintang saat ini, mereka akan melihat sebuah bintang yang tiba-tiba mekar, dengan cahaya bintang yang ganas di langit.
Jika dilihat dari kejauhan, cahaya bintang yang semula seukuran setitik debu, sekarang menjadi seperti telur merpati dengan cahayanya yang terbesar lebih dari 100 kali lebih banyak. Dan ini adalah kemampuan tubuh pertempuran bintang. Segera tubuh Loseng langsung diselimuti cahaya bintang yang redup, karena Loseng hanya berkomunikasi dengan satu bintang sekarang. Jadi cahaya bintang di tubuhnya masih relatif redup. Jika Loseng berkomunikasi dengan lebih banyak bintang di masa depan, cahaya bintang di tubuhnya secara bertahap akan menjadi lebih kaya, dan bahkan membuatnya tampak bersinar seperti bintang. Namun kekuatan bintang yang terkondensasi dalam tubuh pertempuran bintang pada dasarnya berbeda dengan diagram matahari, bulan, dan bintang. Bagaimanapun, meskipun metode visualisasi dalam diagram matahari, bulan, dan bintang itu nyata, pada akhirnya metode ini bergantung pada visualisasikan bintang, dan tubuh pertempuran bintang adalah kekuatan sesungguhnya dari bintang tersebut. Tentu saja, seseorang tidak bisa sembarangan membedakan keduanya. Meskipun tubuh pertempuran bintang dikenal sebagai keterampilan dewa tertinggi, dan diagram matahari, bulan, dan bintang adalah warisan dari rumah abadi. Tubuh pertempuran bintang adalah kekuatan tak terbatas dari pemurni tubuh. Di sisi lain, diagram matahari, bulan, dan bintang adalah puncak dari sistem esensi sejati. Jadi ketika kedua jalur ini berakhir, Loseng tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan di sana adalah ruang yang cukup besar untuk dieksplorasi. Namun pada tahap ini, setidaknya di benua Dewa Laut, Loseng masih berencana untuk fokus pada pemurnian tubuh, sehingga perlu untuk mencoba kekuatan tubuh pertempuran bintang. Ketika cahaya bintang mengembun di sekitar Loseng, dia tiba-tiba bergegas menuju lawannya. Namun, siapa pemilik asli menara dosa itu? Bukanlah apa yang bisa dibayangkan Loseng sekarang. Sama seperti kekuatan istana Master Istana Long Yuan dari klan naga sejati, dan level mereka terlalu tinggi dari Loseng, sehingga budidaya mereka tidak dapat ditebak sama sekali. Tapi tidak peduli apa kekuatan orang di depannya, jika dia menekan budidayanya menjadi prajurit tingkat 10, Loseng pasti akan mengalahkannya. Sekarang ada kepalan tangan samar-samar bersinar di tangan pria itu, dan gangguan seperti pusaran air terus-menerus mengembun. Jika bukan karena kekosongan, Loseng curiga bahwa dia sepertinya mampu menyorot segala sesuatu di dunia ke dalamnya. Sementara pusaran tersebut menyerap gangguan dan mengubahnya menjadi cahaya kepalan tangan. Pria itu memandangnya tubuh Loseng dengan ringan, dan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak heran Anda bisa mencapai titik ini dalam ujian terakhir. Meskipun Anda hanya seorang pejuang ras manusia, Anda sebenarnya memiliki keterampilan dewa tertinggi, dan sepertinya itu adalah keterampilan dewa tertinggi dari Dewa Langit Bintang. Loseng telah mempersiapkannya sejak lama. Dia awalnya bersiap untuk meluncurkan tubuh pertempuran bintang untuk bergerak. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata pihak lain, Loseng berhenti. Bela diri dewa tertinggi dan Dewa Langit Bintang. Siapa itu? Loseng bertanya. Jelas tubuh pertempuran bintang tidak diciptakan oleh Jinlong. Bahkan Jinlong pernah menyebutkannya bahwa Jinlong hanya memilikinya bagian atas, dan memperingatkan Loseng tentang tubuh pertempuran bintang. Bahwa itu sebenarnya adalah sebuah fragmen, tapi apa yang tidak diharapkan Loseng adalah bahwa pemilik menara dosa benar-benar mengenali teknik Loseng. Sekarang ada senyuman tipis di wajah pria itu. Anda beruntung memiliki keterampilan dewa tertinggi di tahap prajurit. Adapun pertanyaan Anda, saya tidak ingin mengajukannya, jadi Anda mencari tahu sendiri perlahan. Jika Anda ingin lulus ujian terakhir, Anda harus mengambil pukulan ini terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, pria itu sedikit menarik kembali tinjunya. Kemudian meridian di tinjunya menonjol keluar satu persatu. Umumnya meridian manusia berwarna biru, tetapi meridian pria ini ternyata berwarna emas. Belahap surga!
Pria itu berteriak dengan keras, kemudian Gang Yuan yang telah lama dikumpulkan pria itu tiba-tiba meletus. Meskipun budidayanya ditekan hingga prajurit tingkat 10, kekuatan ledakannya masih membuat Lo Sheng merasa berdebar. Dan alasan mengapa Lo Sheng menghentikan serangannya sekarang adalah karena dia ingin bertanya tentang asal-usul tubuh pertempuran bintang. Tapi sepertinya pihak lain tidak akan memberitahunya lagi. Meskipun Lo Sheng tidak melakukan apa yang dia pikirkan, saat ini Lo Sheng pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk langkah ini. Bintang-bintang tenggelam dan bumi berguncang. Teriak Lo Sheng. Mungkin jika ada orang ketiga yang hadir, mereka pasti akan tercengang saat melihat serangan ini. Keduanya adalah prajurit tingkat 10 dalam budidaya. Tetapi kekuatan yang mereka keluarkan jauh melebihi kekuatan seorang prajurit. Bahkan mustahil bagi prajurit biasa untuk menggunakan kekuatan ledakan Gang Yuan sedemikian rupa. Saat ini Gang Yuan di tubuh Lo Sheng meledak terus-menerus dan dikombinasikan dengan kekuatan bintang-bintang. Kemudian dituangkan ke dalam pukulan ini, sehingga ada cahaya bintang yang menyilaukan selintas di tinju Lo Sheng. Seolah-olah Lo Sheng sedang memegang bintang kecil di tangannya dan menghancurkannya ke arah lawan. Namun pukulan lawan juga tidak boleh dianggap remeh. Gang Yuan yang kejam tiba-tiba meletus membentuk pusaran air besar. Dan di tengah pusaran air itu terdapat cahaya tinju yang bergejolak dan berfluktuasi. Tuar! Dua kekuatan dahsyat bergabung menjadi satu, kemudian meledak dengan cahaya yang mekar yang bisa membutakan mata manusia sementara. Saat ini bukan lagi peraturan antar tinju, tetapi kompetisi murni Gang Yuan dan kompetisi antar kekuatan. Namun, Lo Sheng tidak bisa melihat dengan jelas semua adegan yang ada di depannya, tapi dia mengerti bahwa yang harus dia lakukan saat ini adalah terus bergerak maju dan merobek tanda mayat hidup di depannya menjadi beberapa bagian. Namun kekuatan bintang-bintang masih jauh di luar imajinasi Lo Sheng. Jadi dalam menghadapi pukulan dari pemilik asli Menara Dosa, sebenarnya Lo Sheng juga bisa menggunakan roda kehidupan dan kematian untuk meledakkan energi jahat di dalamnya sepenuhnya. Tetapi dia mungkin tidak dapat memecahkan pusarannya. Meskipun Lo Sheng tidak yakin apakah lawannya menggunakan seni bela diri dewa tertinggi atau tidak. Tetapi intensitas pusaran ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh roda kehidupan dan kematian Wansa. Di bawah tekanan kekuatan bintang-bintang, pukulan Lo Sheng sama kuatnya dengan gunung, meskipun kekuatan bintang-bintangnya redup. Tapi itu tidak ada habisnya dan terus-menerus menghancurkan, dan akhirnya Lo Sheng dapat menerobos pusaran air tersebut dan memukulnya langsung menghantam tubuh pihak lain. Namun pria itu hanyalah tanda dari mayat hidup, dan tubuhnya hanya terdiri dari ingatan pada tanda mayat hidup. Jadi itu bukan tubuh aslinya. Jadi ketika pukulan ini mengenai, tubuhnya langsung terkoyak dan hanya menyisakan kepala yang melayang di atas. Masih menatap Lo Sheng dengan tatapan samar dan berkata, "Dengan bakat dan kekuatan yang baik, Anda bisa mendapatkan pengakuan dari klan surgawi. Apa manfaatnya diakui oleh klan surgawi?" Lo Sheng bertanya. Senyuman tipis muncul di sudut mulut pria itu. "Sebenarnya tidak ada manfaatnya, karena ini hidup Anda." "Apa? Hidup saya?" Lo Sheng berkata dengan cemberut. Kepala pria itu perlahan menghilang dan suaranya menjadi semakin kecil. Tetapi Lo Sheng masih mendengar kalimat terakhir dengan jelas. "Ketika Anda sampai pada langkah itu, Anda secara alami akan mengetahui nasib Anda. Dan saat waktunya tiba, sebaiknya jangan menangis." Mendengar terakhir kalimat ini membuat Lo Sheng sedikit bingung karena ada sesuatu dalam kata-kata pria ini. "Sebaiknya jangan menangis. Apa artinya?"
Tapi sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Loseng karena tanda mayat hidup itu benar-benar hilang dan Loseng sekali lagi berdiri di kehampaan yang tak ada habisnya. Namun suara polos dari roh senjata keluar lagi. Anak muda, Anda telah lulus ujian akhir. Apa hadiahnya? Setelah pengujian untuk waktu yang lama, Loseng masih sedikit bingung. Semua ahli ini memiliki masalah dan dosa. Bahkan pemilik menara juga seperti ini. Dan hal yang sama berlaku untuk Tianmu Abadi. Dia hanya bisa mengucapkan setengah dari kata-katanya, tetapi ingin menutupi hal yang paling penting. Memikirkan hal ini, Loseng ingin mengutuk dalam hatinya. Setelah melewati ujian terakhir, Anda akan bisa mendapatkan otoritas tertinggi Menara Dosa, dan Anda bisa dengan bebas berpindah-pindah di Menara Dosa. Dan Anda juga bisa mengendalikan segala sesuatu di Menara Dosa. Kata roh senjata dengan ringan. Dan saya akan melakukannya untuk melayani Anda. Apa? Wajah Loseng menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Bukankah ini berarti Menara Dosa adalah milik saya? Tidak, Menara Dosa bukanlah sesuatu yang dapat Anda sempurnakan. Hanya klan surgawi yang memenuhi syarat untuk menyempurnakan Menara Dosa. Dan Anda hanya diakui oleh klan surgawi. Selain itu, tidak mungkin bagi Anda untuk menyempurnakan menara ini dengan kekuatan Anda sekarang. Jadi Anda hanya bisa mengendalikannya sampai batas tertentu dengan bantuan saya di dalam menara. Kata roh jahat. Apa maksud Anda? Jelaskan. Loseng terus bertanya. Misalnya, Anda dapat bergerak bebas melewati seluruh dinding dan lantai Menara Dosa tanpa ada halangan apapun. Dan Anda dapat mengusir makhluk apapun dari Menara Dosa. Roh senjata menjelaskan. Mendengar itu, alis Loseng terangkat dan jantungnya berdebar kencang. Karena ini setara dengan Loseng yang mengendalikan kekuatan hidup dan mati semua orang di Menara Dosa ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.